Masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai. Masing-masing calon presiden dan wakil presiden mulai bergerilya turun ke masyarakat. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memilih awal kampanye bertemu warga di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Anies berjanji akan membesarkan masyarakat kecil tanpa kecilkan yang besar. Kampanye perdana calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo diawali dari provinsi paling timur di Indonesia, Papua. Hadir di kota Merauke, Papua Selatan, Ganjar berjanji akan fokus membangun infrastruktur Papua dan merealisasikan program Satu Desa, Satu Puskesmas. Sementara hari pertama kampanye terbuka, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran diwakili tim kampanye nasional berbagi susu dan makanan gratis di 9 kota. Program ini diklaim akan dilakukan Prabowo Gibran setiap hari di seluruh Indonesia jika terpilih. Pilpres 2024 diharapkan menjadi ajang bagi ketiga paslon untuk beradu gagasan dan program terbaik yang menjadi andalan mereka. Para pemilih juga diharapkan pintar menentukan pilihan, tak terjebak hanya dengan pencitraan dan kedekatan emosi belaka. Lantas, akankah 3 bulan ke depan ketiga paslon akan fokus beradu gagasan atau justru mereka bermain pencitraan demi menarik hati pemilih? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita bahas ya kampanye Pilpres kali ini, gagasan atau pencitraan. Pasti ada gagasan, tapi namanya politik pasti ada pencitraan juga ya. Tidak bisa terlepas juga dari pencitraan dan juga gimmick politik begitu tapi ya, Pak. porsinya lebih banyak mana nih, pencitraan atau gagasannya? Karena nanti kan konstituen memilih bukan pencitraannya, tapi gagasannya. Karena ada nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Kita bahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Alhamdulillah sudah rame. Rame sekali pagi hari ini bahkan. Yang pertama ini ada Kang Maman Imanul Haq nih, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Pagi Kang Maman. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Yadi Suryo Diputra, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Pagi. Pagi, Bang. Yang ketiga ada Bang Ciko Hakim nih, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Pagi, Bang. Pagi semuanya. Kang, Mas, Abang. Nah, kurang satu, Kak Abdul. Kalau nggak ada Mbak, loh, Prof Wiwi. Pagi, Prof. Terima kasih ya sudah hadir semuanya pagi hari ini. Oke, berbicara mengenai gagasan begitu ya, tapi tidak bisa lepas dari gimmick politik. Kita tahu kemarin ini menjadi hari pertama masa kampanye, beberapa paslon memilih untuk langsung terjun ke lapangan, tapi ada salah satu paslon yang juga memilih tetap bekerja begitu ya di hari pertama masa kampanye. Saya mau ke nomor 1 dulu nih, Kang Maman. Kalau melihat nampaknya kan berseliweran, waktu itu belum masa kampanye aja sudah banyak gimmick-gimmick begitu ya, sudah banyak pencitraan yang dihadirkan. Nomor 1 juga tidak lepas dari selepetan-selepetan sarung begitu ya. Ini berbicara mengenai pencitraan dan juga gagasan. Apakah dari nomor 1 juga tidak menampik bahwa sebenarnya strategi yang digunakan saat ini juga pencitraan di media sosial dan juga di publik? Iya, di paslon nomor 1 Amin ini, pertama memang mengutamakan ide dan gagasan. Lalu setelah itu menjadi bagian dari sebuah pertunjukan yang akan menarik masyarakat, ya kita memerlukan gimmick, memerlukan pencitraan. Oleh sebab itu, kita merange jadwal-jadwal kampanye capres-cawapres kita, pertama dengan isu dulu. Gagasan apa? Misalnya Mas Anies datang di Tanah Tinggi kemarin itu, Tanah Merah kemarin itu, ingin mengatakan hak warga negara memperoleh IMB. Jadi kita tahu bahwa Jakarta ini sulit orang mendapatkan tempat tinggal, salah satunya karena IMB-nya dipersulit, yang kedua pajaknya tinggi, sehingga beberapa tokoh-tokoh nasional seperti Ali Sadikin, bahkan pahlawan-pahlawan yang lain, itu terpaksa terusir karena pajak yang tinggi. Pesannya begitu. Nah, yang kedua, ketika misalnya cawapres kita datang ngomong UMKM, beliau belusukan di salah satu pasar di Jawa Timur, maka kita mengatakan bahwa salah satu yang akan diperjuangkan oleh Amin adalah UMKM. Karena pondasi ekonomi terkuat kita justru di UMKM. Setelah itu baru kita lihat nih, apa yang dibawa. Misalnya kita bilang, capres nanti naik KRL. Nah, itu bagian dari gimmicknya. Baru mau ditanya naik apa? Naik motor. Tapi tidak hanya sekedar gimmick. Gimmick itu kan hanya sekedar bumbu. Yang penting itu adalah isunya, gagasannya. Tapi kadang-kadang yang diingat masyarakat justru bumbunya. Nah, itu karena yang penting itu. Ya kan? Jadi biarkan dulu masyarakat menikmati rasa,
tapi dia akan melihat isinya apa. Nah, sekali lagi saya rasa itu penting. Seperti Gus Mohaimin misalnya main gimmick selpetan sarung, kita ingin menekankan bahwa kita akan selpet siapa saja yang melanggar hukum, melanggar konstitusi, merusak demokrasi dan lain sebagainya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 bagaimana soal gagasan dan juga gimmick? Karena kemarin kan Pak Prabowo dan Mas Gibran belum kan, karena masih menjalankan tugas. Tapi yang kita dengarkan soal gimmicknya adalah gemoynya, kemudian soal kampanye apa susu dan juga makan siang gratis. Dan juga nomor 2 mungkin sedikit. Kalau kita bandingkan di 2 pilpres sebelumnya, nampaknya citranya Pak Prabowo tidak segemoy saat ini begitu ya. Nampaknya ini berubah 180 derajat. Kenapa begitu? Ya, jadi kami dari Paslon 2 justru sejak putusan MK itu justru menjadi objek bulian ya, tuduhan dan lain-lain. Dan sejak saat itu kami terus mengatakan bahwa Pilpres adalah ruang kontestasi ide. Capres, 3 capres ini adalah makan siang gratis yang lezat bagi rakyat, dan ini adalah pestanya rakyat. Silakan rakyat mencicipi ide dan gagasan dari masing-masing capres. Nah, masuk ke masa kampanye kemarin di hari pertama, memang Mas Gibran adalah seorang wali kota dan kemudian Pak Prabowo adalah seorang menhan, keduanya adalah seorang pejabat publik aktif yang lebih memilih untuk di hari pertamanya tetap berkantor. Itu menunjukkan sikap kenegarawan beliau. Harusnya ya yang dalam kampanye yang sangat singkat 75 hari itu digunakan sepenuhnya untuk turun ke bawah, tetapi beliau justru mengambil satu sikap kenegarawanan, tetap melayani publik di wali kota, di balai kota. Mas Gibran itu ada urusan Piala Dunia usia 17 dan lain-lain. Pak Prabowo itu ada rapat di sana dan lain-lain. Dan bahkan hari ini juga keduanya masih belum mengambil cuti kampanye, bahkan sampai hari Kamis. Kami baru paslon kami akan turun pada hari Jumat. Kampanye itu kan sekedar strategi, how to get the voters gitu kan. Kapan pilihan paslon akan turun tentu dalam kalkulasi kami. Yang jelas goalsnya adalah insya Allah kami akan memenangkan pertarungan ini, dan kerja-kerja kami hari ini adalah kerja-kerja satu putaran insya Allah. Kalau gimmick tadi itu bukan sesuatu yang lahir dari paslon. Itulah bahasa lahir dari paslon. Biasanya by design, Bang, sudah direncanakan begitu kan. Teman-teman bisa tracing ya bagaimana gemesnya orang melihat gaya Pak Prabowo hari ini, semisal dengan joget dan lain-lain begitu. Itu lahir dari satu percakapan warga, dan kami diuntungkan dari situasi seperti itu. Berbagai misalnya konveksi begitu mencetak bukan ingin sendiri. Dicitrakan seperti itu sehingga bisa kami menggait menyambut pemilih baik muda percakapan begitu. masyarakat. Kami menyambut baik percakapan. Berarti itu. inisiatifnya bukan dari tim Pak Prabowo Itu sesuatu sebenarnya. yang sangat organik, itu muncul dari rakyat itu, dari Gen Z begitu. Ngelihat Pak Prabowo yang gemes itu senang. Itu juga yang menjelaskan kenapa survei itu, karena orang senang itu, nyenengin itu Pak Prabowo. Oke, Bang Ciko, sebelum nanti nanya soal gemesin itu, apakah nanti akan berbanding lurus dengan votingnya nanti ke Mbak Wi? Tapi ke Bang Ciko, kalau misalnya pasangan nomor 3 kemarin Mas Ganjar di Papua ya, pertama di Papua gitu. Nah, soal gagasan kemudian soal gimmick yang ditekankan yang mana nih Mas Ciko? Tentunya paslon Ganjar Mahfud selalu mengedepankan ide dan gagasan. Kita melihat dari rekam jejak mereka sebagai pejabat negara, sebagai anggota DPR maupun di yudikatif, legislatif dan eksekutif. Tidak lepas dari itu semua, kita tidak mau juga mencitrakan seseorang, apalagi paslon kita, jauh dari citra dirinya yang sesungguhnya. Jadi apa yang masih dilakukan oleh gitu ya? Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini semua genuine dan semuanya organik. Mungkin ada penekanan-penekanan khusus sesuai dengan situasi sekarang. Ketika memakai baju hitam dan kelihatan menunjukkan simbol-simbol perlawanan, tapi tentunya simbol-simbol perlawanan yang rasional dan berpihak pada masyarakat, pada rakyat yang sekarang sedang merasakan adanya kemunduran dalam demokrasi kita, seperti putusan MK dan apa yang ada di MK. Nah, ini yang kita ingin kedepankan. Nah, tapi kembali lagi tidak mau jauh dari citra mereka sesungguhnya. Nah, kalau soal kampanye hari pertama di mana kita melakukan, Pak Ganjar ada di Merauke sedangkan Pak Mahfud ada di Sabang, tentunya ada simbol-simbol. Kita dalam komunikasi politik tentu nggak bisa begitu aja melakukan sesuatu tanpa ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, ini simbol-simbolnya adalah satu, tentang Indonesia yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita
harus terus mempersatukan ini, tidak boleh lupa bahwa perpecahan termasuk di acara kampanye-kampanye dan pemilu ini sepertinya seakan-akan ada perpecahan anak bangsa, ya itu harus kita katakan bahwa tidak ada perpecahan dan semua akan bersatu. Yang kedua ada tentunya ketika paslon Ganjar dan Mahfud ini terpilih, kita ingin menunjukkan pada masyarakat, pada seluruh rakyat Indonesia bahwa wilayah-wilayah terujung di Indonesia tidak akan pernah dilupakan. Kira-kira begitu. Makanya memilih di Indonesia Timur dulu begitu ya. Tapi kalau melihat berarti saat ini lebih kepada pencitraan perlawanan begitu yang mau dihadirkan. Posisinya mana sih sebenarnya? Kalau misalnya perubahan kan udah ada Amin, melanjutkan kinerja Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, Pak Ganjar ini gimana posisinya? Percepatan itu kadang-kadang ada harus yang diperbaiki karena ada lambat, bahkan ada kemunduran. Nah, kita harus akui dari beberapa poin di negara ini ada kemunduran-kemunduran. Bukan perlawanan tapi percepatan ya. Percepatan. Nah, memang di dalam satu hal memang harus dilakukan perlawanan untuk melakukan perbaikan itu kan. Tapi tidak secara keseluruhan. Ketika kita bicara IKN umpamanya, kita mempunyai komitmen untuk melakukan percepatan IKN. Tapi ketika kita bicara demokrasi, kita ingin ada sesuatu yang mundur ini kita perbaiki, kita rubah untuk menjadi demokrasi yang maju dan kembali lagi seperti cita-cita reformasi. Nah, ini yang kita perlawanan di sisi itu. Tapi soal IKN kita melawan tipis-tipis lah ya. Secara rasional. Rasional aja. Kita nggak mau semua ubah-ubah. Prof, gimana dari tiga ini? Kita bicara soal gagasan dan juga pencitraan itu. Tapi kalau melihat sesuai dengan target voternya, sesuai dengan audiens, ya masyarakat kita tuh lebih memakan yang mana sih isunya? Kadang-kadang pencitraannya lebih termakan dibandingkan gagasannya gitu, Prof. Iya, menarik ya menyaksikan seperti apa argumentasi dari paslon 1. Bukan menertawakan kan, Prof? Tidak, menyaksikan. Jangan masyarakat tertawa. Menarik, ada stressing, ada penekanan yang berbeda tentunya. Tapi memang di antara tiga ini yang paling positioning agak susah itu nomor 3 ya, karena dari awal mungkin lebih keberlanjutan ya, sangat Pak Jokowi lah gitu. Tiba-tiba? Tapi saat ini memang harus repositioningnya itu adalah percepatan tadi, akselerasi kan gitu. Ya terserah, tidak apa-apa gitu. Apa yang disampaikan oleh paslon 1 ya, nomor 1 dulu ya, dengan memulai di Jakarta itu menunjukkan bahwa sebetulnya ini Jakarta ibu kota, dia pernah ada di Jakarta, Mas Anies kan gitu, ingin langsung turun gitu ya, seperti apa tanah merah ya, tanah merah gitu ya. Jadi dimulai dari titik acuannya itu apa kebutuhan masyarakat tanah merah, khususnya di DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta jadi barometernya kan gitu. Jadi kalau barometer ini saja nggak bisa dibenahi, itu bagaimana yang lainnya? Ini kan barometer ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Itu Jakarta. Dan tentu menariknya sebetulnya tidak hanya kontestasi tadi itu gimmick atau substansi atau pencitraan, tapi yang ditunggu-tunggu ya menurut saya kampanye kemarin itu yang terjadi adalah pemberian itu loh. Pemberian saweran ya, memberi itu yang sudah mulai ditunjukkan, khususnya mungkin kalau nggak salah pasangan calon 2 luar biasa itu nyawernya itu kan gitu ya. Nyawer makan siang gratis. Nah itu dia memberi terus ya, Mas Gibran turun memberi. Apakah itu esensinya? Karena mungkin di paslon 1 dan 3 kurang gitu ya. Nggak tahu karena nggak ada duitnya atau gimana. Baru mau ngomong. Kurang logistiknya. Baru mau ngomong. Terlalu ulti ya. Iya, jadi yang mau digeber itu program-program gitu. Seperti apa kita akan melakukan ketika kita dipilih kan gitu, seperti itu. Dan kayak apa ikhtiarnya nomor 3 itu meyakinkan gitu publik bahwa dia dengan posisi barunya itu ingin juga menjawab kebutuhan publik. Ya tidak ada sawerannya juga kelihatannya, cuman baliho-balihonya luar biasa. Tapi di antara 3 ini balihonya yang paling minim adalah nomor 1. Berarti itu menandakan apa tadi? Memberi enggak, balihonya kecil kan, sedikit itu. Jadi menarik sekali. Cuman memang pesan kita tentu dari rakyat gitu ya, jangan hanya di-entertain hanya sementara. Seperti Gemoy dan itu, apakah kayak Upin Ipin kan gitu ya, apakah kita itu akan memberikan nanti era recovery Indonesia itu dengan cara-cara lucu kan enggak. Jadi mungkin itu yang harus dipikirkan bahwa Pak Prabowo itu tidak segemes itu, bisa positif bisa negatif loh.
ini gemes nyebelin gitu, gemes nyenengin kan gitu lah. Itu juga harus diantisipasi karena kan suara itu tidak tunggal. Tidak seluruh orang Indonesia seneng gemoy, lucu, nari-nari. Mulai dulu nari-nari kok Pak Prabowo. Saya ingat memang dari kecil. Gini-gini dari cuman kecil sama kakeknya itu dalang di Jawa. Enggak, di 2019 juga suka gitu-gitu. Cuma nggak dieksploitasi kan gitu, nggak dikapitalisasi gitu kan. Sekarang menjadi citranya, jadi icon gitu. Cuman jangan sampai ini akan menjadi satu trap yang justru membuat citra Pak Prabowo itu bukan yang sebenarnya. Jadi belum tentu positif kan. Belum tentu positif, belum tentu negatif juga. Kita lanjut lagi ya nanti ngobrolnya, tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi juga sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih pencitraan, tapi yang lebih penting nih substansinya. Apakah gagasannya dan juga program-program yang akan dilakukan ini benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat. Mau ke Bang Ciko, menurut Bang Ciko kalau melihat dua paslon lainnya, gimmick gemoy, pencitraan gemoy, ini gimana? Saya melihat ini justru untuk mencitrakan Pak Prabowo dari kebalikannya. Jadi kami tidak menganut yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa kami ingin mencitrakan paslon kami tidak jauh dari citra yang sesungguhnya. Sebenarnya kan citra Pak Prabowo yang tegas dan segala rekam jejak bagaimana beliau diberhentikan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu kan masih melekat di masyarakat, dan saya melihat konsultan dari konsul politik dari pihak Prabowo Gibran ingin mencitrakan sebaliknya tentang di Pilpres yang ini. Dan kelihatannya cukup berhasil. Cuma ya masyarakat pelan-pelan kan justru akan melihat, ya kan, apalagi komentar-komentar di TV seperti yang disampaikan oleh Prof. Wiwi tentu akan membuka mata masyarakat gitu ya, bahwa kalau kita terlalu jauh mencitrakan seseorang, pada perjalanannya ini kan kampanye masih berapa bulan lagi, 2 bulan lebih lagi. Nah ini lama-lama akan terlihat watak-watak asli seseorang. Nah Bang, ini yang berbahaya, itu bisa menjadi trap, ya kan. Nah ini yang kalau kepanjangan ya kita justru ini masukan dari saya gitu kan, mestinya saya nggak memberikan masukan ini, tapi jangan pindah, mau pindah, masih masukan mau pindah sekalian, enggak, tapi kalau misalnya gini, biar pertarungannya lebih seru aja, jangan terlalu kalau jauh. misalnya Anda tadi memberikan catatan terhadap pasangan nomor 2, tapi misalnya Anda pasangan nomor 3, apa keunggulannya sehingga berbeda dengan nomor 2 tadi, tidak ada gimmick yang Anda sebutkan. 2 dan 1 lah. Ya, banyak resiko-resiko ketika kita tidak terlalu serius bicara soal gimmick atau hal-hal yang bombastis. Tapi kan pemilu, ya idealnya itu bukan soal kalah menang aja. Pasangan kami lebih takut salah daripada takut kalah. Salah dalam artian apa? Kita salah dalam mengedukasi masyarakat, kita membohongi masyarakat, kita nggak mau menyentuh hal-hal tersebut. Gitu. Tapi tentu kita tetap ingin menang. Nah, bagaimana caranya? Ya itu memang agak lebih sulit dilakukan. Baik, Mas Suryo, tadi dibilang gimmicknya jangan terlalu lama. Citranya dijauh dari citra aslinya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo sudah dikenal publik itu lama sekali ya sebagai seorang jenderal militer. Jadi Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat murni, itu pure. Ada orang yang bisa ngatur-ngatur Pak Prabowo untuk harus ABC, itu memang bisa ada gitu. Nggak mungkin kan? Ngatur gemoy itu. Jadi gemoy itu adalah sesuatu yang organik muncul dari rakyat. Itulah bahasa rakyat dari apa yang dilihat dari Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo tak pernah berubah, memang itulah adanya Pak Prabowo. Orang yang tegas, orang yang disiplin, pembelajar yang sangat dalam, pembaca yang sangat dalam, bahkan terkadang polos beliau. Itu yang menjelaskan kenapa semisal kemarin 2 periode kalah sama Pak Jokowi, karena beliau adalah seorang pembelajar yang dalam. Ketika lawan bicaranya mengatakan A dan itu masuk dalam logiknya, dia benarkan. Sesuatu yang sangat tabu di dalam debat ya, di debat Pilpres dulu kan. Benar Pak Jokowi. Itu menunjukkan beliau sangat polos dan sangat pure, murni apa adanya Pak Prabowo. Demikian dengan Mas Gibran. Apa adanya Mas Gibran, ya seperti itulah yang orang tangkap. Nah sekarang kemudian ketika pasar melihat sisi gemoynya, ya demikianlah Pak Prabowo. Ada gemoynya, memang gemesin, ada tegasnya. Tak ada yang berubah sedikit pun dari Pak Prabowo, dari apa yang pernah dikenal oleh publik begitu. Kang Maman? Ya menurut saya hal-hal yang bersifat genuine dan karakter asli itu harus muncul. Karena betul kata Bang Ciko bahwa karakter gimmick pencitraan itu nanti akan terhapus di memori rakyat karena masyarakat membutuhkan ide. Makanya di paslon 1 kita sudah melihatkan bahwa karakter 2 pasangan yang 2 karakter diusung ini adalah karakter pembaca. Semua akademisi, gelarnya betul-betul resmi,
dan memiliki buku. Mas Anies nulis, Gus Muhaimin nulis, kita lihat kan. Sehingga karena kelihatan bahwa kedua pemimpin itu adalah pembaca, the leader is the readers, itu yang penting. Maka kita datang ke semua forum-forum diskusi. Maka misalnya kita datang di Forum Muhammadiyah, di setiap acara kampanye, saya meraih sebagai koordinator juru bicara itu adalah pasti ada di hari itu pertemuan dialog. Misalnya Mas Anies di hari pertama datang di dialog di Jakarta, itu soal energi. Lalu Pak Gus Muhaimin itu di Surabaya, itu diskusi tentang sepak bola, tentang UMKM dan sebagainya. Jadi menurut saya jangan mengedukasi masyarakat hanya dengan gimmick dan pencitraan, karena kita sudah tertipu dengan mitos yang dilakukan oleh pemimpin kita dulu bahwa ini pemimpin baik, ternyata sekelilingnya nggak baik juga. Ini pemimpin yang sederhana, tapi tidak sederhana yang kita lihat. Ini tidak KKN dan sebagainya, ternyata anak dan menantunya diorbitkan lebih cepat dari Soeharto. Nah, itulah kejujuran soal berdemokrasi itu menjadi bagian. Kita sangat menghormati para guru bangsa seperti akademisi, budayawan, seniman, ulama yang hari ini mulai terus berteriak, kembalikan pilpres ini, pileg ini kepada jalan yang benar, mencari pemimpin tanpa gimmick, tanpa pencitraan berlebihan, tanpa cawe-cawe dari penguasa. Pemilu harus muncul dengan jurdil dan rakyat akan memilih yang terbaik. Oke, Prof. Wiwi, kalau melihat apakah pemilih ini sebenarnya nggak peduli dengan pencitraan yang dihadirkan saat ini, atau ternyata itu juga matters buat para pemilih? Iya, kayaknya kita berasumsi meleset ya, seolah-olah masyarakat itu bodoh, masyarakat itu bisa dijejalin dengan semua cita-cita yang mengentertain mereka. Jangan salah, mereka juga bertanya, saya kok males ya Bu ya mau milih nanti, loh kenapa? Bohong melulu mereka ini, katanya. Mereka ya, serius ini, serius. Semua berarti kan? Saya menirukan dengan bahasa lugas mereka. Masa sih? Iya, saya masih mikir 1, 2, 3 nggak ada pilihan Pak. Kayaknya masih mikir saya, katanya. Jadi mungkin ada kebohongan yang dia rasakan yang tidak mengubah apapun bagi diri mereka gitu. Jadi kita itu sebetulnya harus bertanya ya. Jadi apakah dengan contoh gitu ya, kalau Anies kan tidak ada kartunnya, yang ada kartunnya cuma nomor 2 ya. Maka kartun itu akan ditanya, apa kartun ini mampu nanti membuat demokrasi kita berkualitas? Apakah mampu recovery ekonomi itu dilakukan oleh kartun ini, kan gitu, kata gemoy dan apalah gitu ya, dan sebagainya, itu akan ditanyakan. Sebetulnya mereka bertanya, cuman masyarakat Indonesia itu gayanya itu mampu menganalogikan dirinya seolah-olah, oh iya calon-calon kita welcome, jadi berduyun-duyun. Belum tentu. Jadi sikap dan hati beda nih kayaknya. Iya, contoh ya, duyun-duyunnya mereka datang, ada jalan sehat, jalan apalah, sehat, cepat atau apapun gitu. Mereka datang kenapa? Ada istilahnya itu apa? Door prize. Door prize-nya. Jadi ada pemilu, ada pemilu luar biasa gitu. Itu contoh. Nggak bisa jadi indikator, bener itu. Karena nggak ada pemilu pun mereka datang. Karena ada door prize. Jalan sehat di Makassar, ketiga paslon sama-sama ramenya tuh. Nah, itu makanya. Semuanya ada door prize. Jangan silau, jangan Udah silau gitu, dengan artinya itu. jutaan, padahal penduduk sana cuma 1,5 juta. Waduh. Itu dengan kata lain bahwa masyarakat Indonesia itu hanya mengentertain calon. Jadi bukan hanya calon mengentertain masyarakat, masyarakat pun mencoba mengentertain. Ya, kita datang, tapi dalam hatinya ngedumal gitu loh. Apaan bohong melulu mereka ini ke kita gitu. Kasih uang kecil-kecil seperti ini kita justru milih kan gitu. Tapi bicara gini Mbak, bicara soal istilah misalnya gemoy dan misalnya demokrasi gitu. Dua kata itu kan tidak semua orang masyarakat Indonesia juga menyerap. Ya, artinya ada pilihan-pilihan kata yang mungkin dalam latar belakang pendidikan tertentu, dalam sosiologi tertentu, lebih memilih kata-kata gemoy itu dibandingkan misalnya demokrasi. Kita bahas sesaat lagi ya Mbak ya. Kita terlebih dulu, kami akan kembali saat lagi. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Prof. Wiwi. Kalau misalnya melihat apa tadi istilahnya layering begitu ya, mungkin kan ada paslon yang memang ingin menekankan pada gimmick karena dia tahu target audiensnya seperti apa. Ada yang mungkin pada gagasan dia tahu target audiensnya seperti apa. Toh bukan hal yang salah juga kan, Prof? Iya.
Jadi memang harus dibedakan antara pemilu ini bagian dari tak terpisahkan dari demokrasi gitu ya. Ada idealisme di situ. Kalau idealisme mungkin mereka tidak pro lagi dengan idealisme itu karena lalu memahami dengan seksama layer yang educated, layer yang medium, layer yang bawah kan gitu. Nah ini akan dilakukan dengan cara-cara yang tentu strategi taktik yang berbeda. Ya kita harapkan tentu ya publik itu mengharapkan ada edukasi di situ, ada literasi di situ. Tapi kayaknya sulit mengharapkan itu karena targetnya menang, pokoknya menang kan gitu ya. 3 paslon ini pasti kepengen menang gitu. Cuman kita menyaksikan ada paslon-paslon yang memang menunjukkan tata krama gitu ya, kesantunan dan sebagainya itu ada gitu ya. Kayak paslon nomor 1 gitu, kelihatan banget gitu ya. Bagaimana taatnya kepada orang tua, doanya dan dimulai sebagainya. dengan memohon doa restu kepada orang itu tua. bagus kalau menurut saya itu salah satu edukasi, memberikan literasi, bagaimana tata krama, etika, budi pekerti ya itu bagian dari budi pekerti lah. Kalau di pasangan nomor 2 ini memang ingin meraup sebesar-besarnya orang muda yang dianggap milenial. orang milenial gitu ya. Orang muda ini yang dianggap mungkin 52% dari total pemilih itu yang akan disasar. Makanya ditampilkan gemoy, santuy dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lupa orang muda ini juga tidak tunggal suaranya pada cara-cara seperti itu. Jadi mereka juga ingin meyakinkan mampu tidak nanti mendongkrak ekonomi kita. Lalu orang muda itu kan senangnya bagaimana kejaminan untuk ekonomi mereka nanti turun beraktivitas kerja mendapatkan lapangan kerja yang oke di ekonomi. Lah ini juga apakah disiapkan oleh pasangan nomor paslon 2. Saya kurang lancar ngomong gemau gitu ya. Demikian juga yang paslon 3. Paslon 3 itu kesannya memang karena Menko Polhukam ya. Itu bagaimana keutuhan negara kita dari Sabang sampai Merauke itu sudah dijaga langsung. Dimulai dari Indonesia Timur juga kan? Merauke Sabang, wah ini. Jadi menurut saya masing-masing punya stressing. Yang nggak jelas itu yang 2. Waktunya kampanye malah kerja kan gitu ya. Nanti boleh ditangkapi. Waktunya kerja malah kampanye kan gitu. Oke. Gimana? Boleh? 2 hari pertama ini nampaknya masih Udah tetap dikasih bekerja kampanye. ya. Posisi Pak Prabowo itu sebagai Menhan itu bertanggung jawab penuh terhadap ketahanan negara, itu posisi yang sangat strategis. Bahkan dalam 5 hari kerja rencana kami itu paling akan mengajukan cuti kampanye untuk 2 hari saja. Jadi yang akan lebih banyak keliling nanti adalah Mas Gibran. Tentang gemoy tadi Prof Wiwi, saya sendiri di usia saya tak paham tuh arti gemoy itu. Saya harus buka-buka lagi. Itu untuk menunjukkan betapa itu adalah bahasa yang muncul dari rakyat. Di KBBI bahasa yang juga mungkin muncul nggak ada dari gemoy ya. anak muda zaman now. Saya saja nggak paham itu. Nah, dalam masa kampanye ini kami dari paslon 2 itu justru tidak sedang akan kampanye. Kami akan bekerja menunjukkan apa yang sudah kami lempar. Ini kan visi misi seluruh pasangan capres sudah dilempar ke publik dengan asumsi publik sudah membaca, disosialisasikan oleh KPU, disosialisasikan oleh masing-masing tim begitu. Kami bekerja itu memastikan, semisal Mbak, ada banyak sekali quick win, program cepat terbaik dari Prabowo Gibran ini. Di antaranya semisal memperbaiki 25 rumah tiap desa. Jadi masyarakat desa itu harus paham, Prabowo jadi itu setiap desa itu 25 rumah yang kurang layak itu akan diperbaiki. Demikian dengan untuk masyarakat urban. Kemudian yang kami pakai hanya satu tuh gagasan yang kami pakai untuk kampanye ini. Kami hendak menunjukkan bahwa ada keseriusan dan ada pikiran besar di balik program Pak Prabowo Gibran tentang makan siang gratis. Maka yang kami lakukan di dalam masa kampanye yang kurang dari 75 hari lagi ini, kami akan memastikan program itu di masa kampanye sudah mencakup seluruh kabupaten se-Indonesia. Jadi saya ilustrasikan sedikit tentang pikiran besar di balik makan siang gratis coba. Ada 82,9 juta segmen objek yang akan mendapatkan manfaat dari itu, mulai dari ibu hamil, balita, batita, anak PAUD sampai anak SMA. Makan, gitu. Tiap hari makan. Kami sudah menghitung sehari 3 kali itu ya. Enggak, makan siang gratis. Makan siang gratis. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Jadi kata-kata no free lunch tuh ada ya? Nah, inilah freelance. Tapi ini sebenarnya Indonesia telat. Di berbagai negara sudah melakukan ini. Kenapa? Karena inilah
cara negara men-treat rakyatnya di tengah dunia yang semakin tanpa batas. Jika rakyat kita tidak punya kapasitas terpasang yang baik secara otak dan perut, nomor 1 dia akan bisa menilai hal berkompetisi. tersebut tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat, dilengkapi hanya free lunch. Saya Komisi 8. Saya yang menganggarkan untuk rumah sehat terpadu. Jadi nggak usah jadi presiden, rumah itu sudah berjalan. Saya sebagai anggota DPR bisa membuat rumah itu dengan mengusulkan lewat Kementerian Sosial, menterinya dari Mas Ciko, dan itu. Nah, yang kedua, soal permakanan itu sesuatu yang serius, itu ada nomenklaturnya, non permakanan, dan itu sulit. Jadi apa yang dilakukan oleh paslon nomor 2 ini tidak rasional, karena kita ada keterbatasan APBN. Yang kita lakukan adalah bagaimana dari hulu ke hilir, pengentasan kemiskinan lewat RST, rumah sehat terpadu, lewat pena, pengusaha-pengusaha UMKM kita kasih, lalu Lasya Mandiri kita jadi kasih sudah makan. ada begitu ya? Program itu udah ada, jadi jangan menduplikasi program yang sudah ada. Kita memperjuangkan undang-undang pesantren tiba-tiba diklan. Kalau makan gratis itu di one in the only ada program itu di Pak Prabowo. Iya, kami sudah mengkalkulasi tapi tidak rasional. APBN-nya sulit katanya. Dihitung aja berapa yang harus kita makan. 400 triliun setahun. Bagaimana APBN-nya? Kebutuhan cuma 400 triliun setahun untuk memenuhi seluruh segmen itu. Di tengah kami akan menggejot. Jadi di antara 3 paslon ya, kalau paslon Amin itu memang yang paling pesimis tentang pertumbuhan 5,5 sampai 6,5. Lebih rasional. Yang paling optimis adalah Mas Ciko dengan 7%. Kalau kami 6 sampai 7%. Pertanyaan sekarang kalau ada makan siang gratis, bantuan beras dan BLT dilanjutkan tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Ini yang nggak masuk akal. Nggak rasional katanya. Jadi dianggapnya bangsa Indonesia ini hanya butuh makan siang. Kita butuh infrastruktur, kita butuh kesehatan. Mandatory spending untuk pendidikan Jadi itu bisa makan kita tarik siang, dari beras situ. gratis, Itu besar sekali nilainya, BLT, 600 triliun. Kartu Pak Jokowi juga akan kami teruskan. Jadi tenang rakyat Indonesia, spending tetap aman mandatory dengan apa yang didapatkan hari ini, dan kami akan menambah segala hal yang menjadi kebutuhan tapi garis rakyat. bawahi, spending mandatory 20% pendidikan itu yang mengusulkan PKB lewat Kiai Yusuf tidak, Muhammad. itu Undang-Undang Dasar 45 yang dihasilkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar itu adalah konsensus seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa diklaim oleh salah satu orang. Ada badan pekerja MPR dan lain-lain. Oke, sorry. Itu soal makan siang gratis. Kalau misalnya kita lanjutkan panjang lagi perdebatannya. Gitu. Tapi gini, saya berangkat dari pernyataannya Mbak Wiwi. Pemilih sekarang 52% Gen Z milenial. Permasalahan mereka terbesar adalah kesulitan mencari kerja. Betul. Iya. Benar. Peluang. Jadi mungkin yang dipertanyakan itu apa bedanya ngasih makan siang gratis dengan memberikan peluang kerja kepada penduduk kita yang tadi itu bonus demografi. Oke, boleh satu-satu dijawab ya. Mas Ciko dulu tadi belum. Jadi kesulitan mencari lapangan kerja, makanya dalam visi misi kami yang paling optimis dan paling punya ambisi untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja. Nah, seperti juga obsesi, sorry. Begitu juga dengan tadi dikatakan pertumbuhan ekonomi 7%. Kenapa kelihatannya kami yang paling tinggi? Karena justru selain nama kami adalah program-program percepatan, karena memang untuk mencapai Indonesia Emas 2045, angka-angka ini yang dibutuhkan. Jadi kami sudah menghitung itu. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya hanya 5% atau 6%, kita nggak akan mencapai sana. Bonus demografi kita, kalau kita nggak kasih lapangan kerja 17 juta, dia akan menjadi liabilitas. Gimana caranya 17 juta, Bang? Ya, political will. Satu, dalam semua program yang kita tawarkan, nomor satu itu mau nggak? Tanya dulu DPR-nya. Mau nggak? Ya. Punya nggak political will itu? Saya kasih contoh satu ya. BPJS kita, BPJS Kesehatan kita. Universal Healthcare istilahnya di seluruh dunia. Nggak semua negara bisa menggodok itu sampai sebagus kita. Itu harus kita akui. Iya kan? Kenapa? Karena ada political will. Karena ada paksaan untuk kita harus punya ini. Nah, ini dalam banyak hal. Ini harus bisa diterapkan di Indonesia. Nah, seperti yang kita katakan tadi, target-target kita itu begitu. Nah, generasi Z dan milenial selain lapangan kerja, mereka butuh pendidikan tinggi. Makanya kita punya program 1 sarjana minimal di dalam 1 rumah keluarga miskin atau prasejahtera. Oke, dikit saja dari paslon 2 dan 1. Bang Ciko nggak menjelaskan dari mana itu argumentasi 7%. Untuk kenaikan 1% itu kebutuhan uang berapa besar yang di-spend untuk menghasilkan setiap satu angka di dalam angka pertumbuhan. Kalau kami semisal
terkait dengan serapan tenaga kerja. Itulah kenapa di One Indo Only yang paling keras berbicara tentang hilirisasi dan industrialisasi adalah Pak Prabowo. Bahkan ini ditakutkan oleh dunia karena dimungkinkan akan merubah global value change yang ada. Jadi dengan hilirisasi, Mbak, contoh dari nikel, kemudian di smelting, semakin memperbanyak chain di dalam negeri. Kalau itu air, ibarat air biar masyarakat lebih paham. Rantainya lebih banyak ya. Semakin banyak air itu berputar di dalam wilayah negara Republik Indonesia, akan semakin banyak rumput yang tumbuh. Akan semakin banyak serapan tenaga kerja. Itu baru hilirisasi. Itu hilirisasi. Industrialisasinya lah yang akan menyerap seluruh Gen Z, Gen milenial yang hari ini 56% dari total jumlah pemilih. Kang Maman? Kita memenuhi tahapan jelas soal berbangsa bernegara. Dari mulai tahun 28 kita satu bangsa, 45 kita satu negara. Ada yang namanya Fakta Integritas Natsir, lalu ada Juanda yang teritorial. 2045 itu kita satu kemakmuran. Maka desain kita bukannya desain berapa serapan yang dikaitkan, tapi sampai sejauh mana kita punya daya saing. Inilah yang menjadi sangat penting, bahwa vokasi, skill, dan lain sebagainya, termasuk di sekolah-sekolah menengah, itu diperkuat. Sehingga kita tidak ingin menjadi bangsa yang tidak punya daya saing, atau orang yang hanya bekerja tetapi tidak punya kemampuan profesionalitas. Ini yang menjadi titik tumpu dari pasangan nomor 1. Kita ingin menjadi bangsa yang siap berdaya saing, punya kemampuan skill, dan tentu dengan upah yang betul-betul optimum untuk, sekali lagi, sampai 2045 ada yang namanya satu kemakmuran. Baik, terima kasih Bang Ciko, Mas Suryo, Kang Maman, terima kasih. Prof. Terima Wiwi, kasih. makasih Ini sampai banyak. ketemu di debat ya.